Halo semuanya, selamat datang di Volume Up. Kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang diperankan oleh Nicolas Cage yang berjudul Con Air tahun 1997. Dulu film-film beliau sangat keren dan memorable, cuman untuk sekarang dia sering kali main di film yang kurang budget dan tidak terlalu bagus ratingnya. Sehingga saya ingin nostalgia dengan film beliau yang menurut saya cukup keren waktu itu. Jadi, selamat menonton. Eits, sebelum itu bumper dulu. America thanks you, and I wish you luck wherever you go. Kisah akan berfokus pada sosok tentara yang bernama Cameron Poe, tapi biasa dipanggil Cameron, di mana dia baru saja pulang dari tugas dan menemui istri tercintanya yang kebetulan sedang hamil anak tetangga. Maksud saya anaknya Cameron. Tiba-tiba datang 3 orang yang ingin menggoda istrinya, di mana Cameron sempat ingin membogem mereka namun berhasil diredam oleh istrinya. Saat akan pulang, ketiga orang tadi muncul dan kembali mengejek Cameron, dan tentu saja mereka itu bukan apa-apa dibandingkan dengan Cameron. Perkelahian tak terelakkan di antara mereka berempat, di mana Cameron mampu dengan mudah mengalahkan mereka bertiga. Namun yang jadi masalahnya adalah satu dari preman tersebut tewas akibat serangan bela diri dari Cameron. Alhasil karena perbuatannya tersebut, Cameron harus dihukum walaupun dia hanya bermaksud melindungi istrinya, dan dia harus bermalam di penjara federal selama 7-10 tahun, dan inilah Con Air. Hari demi hari telah Cameron lewati di penjara dengan kelahiran anak pertama yang tak bisa ia saksikan, namun sang istri terus setia menunggu sambil mengirimi foto-foto anaknya. Hal itu ternyata tidak membuat Cameron sedih, apalagi merasa insecure di pojok sel penjara, melainkan dia terus berlatih dan fokus karena sudah biasa mendapatkan latihan keras di militer. Apalagi ditambah rasa semangat ingin keluar dan menemui putri kecilnya tersebut. Cameron sendiri mendapatkan teman satu sel yang bernama Mike, ini orangnya, dan hari ini adalah hari kebebasan Cameron sekaligus pemindahan beberapa tahanan termasuk Mike, di mana Cameron akan ikut naik pesawat bersama dengan tahanan pindahan tersebut. Di sisi lain kita akan melihat panglima polisi bernama Vince, ini orangnya, di mana dia bertugas untuk mengawasi pemindahan para napi, yang ternyata para napi yang akan dipindahkan ini adalah napi kelas atas yang memiliki riwayat kejahatan paling berat Sampai di ruang kontrol, Vince pun bertemu dengan seorang agen DEA yang mana agen tersebut mengirim anak buahnya untuk menyamar sebagai salah satu napi dengan tujuan untuk mengawal dan mengawasi para tahanan dari dalam pesawat. Dan kita akan diperkenalkan satu persatu dari napi, dimulai dengan Billy, sang pembunuh massal, di mana dia telah membunuh satu keluarga besar dengan sangat sadis, bahkan ketika ada orang yang menjengolnya, Billy tidak akan segan-segan untuk membacok orang tersebut. Kedua ada Nathan John, seorang mantan jenderal pemberontak yang pernah meledakkan bom pada sebuah pertemuan besar internasional, sekaligus orang yang pernah mengalahkan Yuri Boyka dalam penjara. Ketiga inilah orang yang paling berbahaya, di mana ia pernah melakukan semua kejahatan di dunia seperti memperkosa, menculik, membunuh, menipu, serta kabur dari penjara dan berbagai kejahatan besar lainnya. Pria ini bernama Cyrus Grissom. Dan setelah semua napi masuk, giliran Cameron yang turun, di mana Vince mengatakan bahwa dia hanya ikut menumpang pesawat karena sudah bebas bersyarat dan dia bukan siapa-siapa. Setelah semua napi berada dalam pesawat, kita akan melihat satu napi yang tidak asing, yaitu Machete, di mana ia adalah salah satu yang sudah memperkosa 23 wanita dan menato para korban di lengan kanannya. Ketika akan lepas landas, kita akan dikejutkan saat Cyrus dan beberapa tahanan ternyata berencana untuk kabur, di mana mereka menyembunyikan sebuah kawat di balik kulitnya untuk membuka borgol di tangannya.
Dan salah satu dari anak buahnya Cyrus menyembunyikan sesuatu di dalam tenggorokannya, yang mana itu adalah sebotol kecil bensin dan korek api untuk membuat pengalihan bagi para penjaga. Dan saat waktu yang tiba, seluruh petugas pun dibuat sibuk sementara Cyrus dan Nathan keluar dari kurungan yang pada akhirnya berhasil menguasai pesawat tersebut, dan itu membuat Cameron emosi. Cyrus dan kawan-kawan pun memborgol para petugas yang mana salah satunya adalah petugas perempuan, di mana Machete sangat ingin sekali menikmati tubuhnya hingga hal itu dapat pertentangan dari Cyrus karena ini bukanlah waktu yang tepat. Relax, he's right. Not here, not now. Ketika mereka semua merencanakan untuk pemberhentian selanjutnya, tiba-tiba si agen DEA pun mengeluarkan pistol dan menyandra salah satu dari napi, di mana Cameron mencoba untuk membuat si agen tersebut untuk tenang, namun sayangnya si agen terlalu ketakutan akhirnya ditembak oleh Cyrus dan tewas tepat di depan Cameron. Cyrus dan kawan-kawan pun bingung setelah sebagian besar napi tewas dan harus menurunkan ke 6 narapidana di pemberhentian selanjutnya, karena jika mereka tidak melakukan hal itu, tentu hal itu akan diketahui oleh pos pemeriksaan di sana. Cameron pun ditunjuk sebagai sukarelawan untuk turun di tempat transit tersebut, namun dia menolak karena beralasan bahwa hukumannya masih 15 tahun dan ingin ikut kabur bersama Cyrus dan kawan-kawan. Padahal sebagai seorang mantan militer, Cameron tentu peduli dengan Mike dan petugas wanita yang tak mungkin ia tinggalkan di pesawat tersebut. Cameron pun menemukan sebuah recorder di tubuh si agen dan kemudian diambil, yang kemudian ia gunakan untuk mengungkap rencana pelarian ini pada polisi. Sementara itu, kita akan melihat Vince dan para sipir yang akhirnya menemukan sebuah lubang di dalam dinding kamar penjara Cyrus, yang ternyata dia sudah merencanakan pelarian tersebut sejak lama. Dan saat si Vince dan para sipir sadar hal itu sudah terlambat karena pesawat sudah sampai di tempat transit, di mana mereka akan menurunkan 6 napi yang salah satunya adalah petugas polisi, di mana Cameron menyembunyikan recorder di dalam sakunya agar para petugas menyadari bahwa pesawat itu sudah dibajak. Cyrus pun menyamar sebagai polisi dan menurunkan 6 napi, di mana ada tambahan napi lagi yang ikut dalam pesawat mereka yang ternyata adalah rekan Cyrus, sekaligus dia sudah mengetahui rencana pelarian tersebut. Salah satu napi baru pun langsung masuk kokpit untuk menjadi pilot, di mana ia membongkar alat pelacaknya dan menyuruh salah satu napi untuk memindahkan pelacak tersebut ke pesawat yang ada di sana. Dan saat semua napi pindahan sudah dimasukkan ke pesawat, ternyata ada satu napi lagi yang ikut dalam pemindahan tersebut, di mana napi tersebut dibawa dalam mobil khusus yang dapat perlakuan khusus karena dia adalah Garland Green, seorang psikopat yang sekaligus pembunuh berantai yang pernah membunuh 30 orang sekaligus dengan sangat-sangat sadis, dan itu cukup membuat Cyrus dan kawan-kawan terkejut. Saat petugas pemeriksaan sudah pergi, salah satu polisi pun memberontak di mana rekordernya jatuh dan membuat mereka sadar bahwa pesawat tersebut sudah dibajak. Tapi lagi dan lagi itu semua sudah terlambat karena pesawat tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh Cyrus dan kawan-kawan. Dengan cepat mereka pun lepas landas, bahkan salah satu anak buah Cyrus yang tersedari tadi membantu pun terpaksa ditinggalkan karena polisi sudah mengejar mereka. Beralih ke si Vince yang terlibat perdebatan dengan agen DEA, di mana si agen ingin pesawat tersebut dikejar dan ditembak langsung, namun hal tersebut mendapat pertentangan langsung dari Vince yang peduli dengan beberapa napi dan sebagian orang yang tak bersalah. What do we do now? Kembali ke pesawat, Cyrus pun menyuruh Nathan untuk melepaskan Garland dari kurungannya, di mana Nathan nampak ragu untuk melepas seorang psikopat yang paling berbahaya di dunia. Namun saat penutup wajahnya dilepas, ternyata Garland memiliki wajah yang tidak menyeramkan sama sekali. Cameron sendiri memanfaatkan kepercayaan Cyrus untuk mengetahui tujuan mereka selanjutnya, dan setelah mendapatkan informasi kemana tujuan mereka, Cameron pun harus mencari cara untuk memberitahu pihak berwajib tentang tujuan mereka pergi. Cameron pun kembali duduk bersama Mike yang terlihat kesakitan karena perlu kalian ketahui bahwa Mike ini mengidap penyakit diabetes, di mana ia harus mendapat suntik insulin untuk meredam penyakitnya tersebut.
Tak lama mereka melihat ke arah Garland yang memperhatikan mereka mengobrol, yang pastinya membuat kalian semua penasaran perihal seberapa berbahaya dia sampai-sampai ditakuti oleh para penjahat. Hi, Garland. Beralih ke Cyrus yang mendapat masalah dengan roda pesawat, di mana dia menyuruh Nathan untuk memeriksa. Namun karena ingin menyelekai Cameron, Nathan pun menyuruh Cameron untuk menemaninya ke bawah. Pada saat sudah di bawah, mereka pun terkejut di sana ada jasad anak buah Cyrus yang ditinggal tadi yang ternyata tersangkut di lubang roda pesawat. Nathan pun menyuruh Cameron untuk membuang jasadnya, di mana dia sendiri ingin mengecek beberapa barang penyimpanan, dan ketika Nathan sedang sibuk sendiri, Cameron pun berinisiatif untuk menulis pesan khusus pada Pinch, sekaligus menuliskan kemana tujuan mereka agar saat jasad dijatuhkan, mereka yang di bawah bisa membaca pesannya tersebut. Jasad tersebut pun terjatuh bebas dan mendarat tepat di sebuah mobil yang membuat kecelakaan beruntun. Selesai memeriksa bagian bawah pesawat, Cameron pun dihadang oleh Billy yang mulai curiga dengan identitas Cameron. Namun karena memiliki alasan yang cukup lihai, Billy pun percaya begitu saja. Hingga saat Nathan ke bawah ada kotak penyimpanan barang-barang, Billy pun memutuskan untuk memeriksanya, di mana Cameron mulai khawatir tentang identitasnya yang bisa saja terbongkar. He's a fount of misplaced rage. Beralih ke Pinch yang menemui istri dan anaknya Cameron untuk menanyakan kehidupan pribadinya, sekaligus meyakinkan siapa sebenarnya si Cameron ini. Dan saat Pinch sudah mengetahui bahwa Cameron adalah orang yang baik dan masuk penjara gara-gara membela istrinya, Pinch pun semakin yakin bahwa Cameron bisa jadi kesempatan emas untuk menghentikan pelarian Cyrus dan kawan-kawan. To be a pretty strong reason to keep me on that plane. Tak lama muncullah asistennya yang memberitahukan bahwa ada pesan dari sebuah mayat yang jatuh dari langit, di mana Pinch akhirnya mengetahui kemana lokasi pesawat pergi. Hingga saat ia menelepon agen DEA, dia dan pasukannya tetap kekeh untuk mengikuti navigasi pelacak dari pesawat yang kita tahu sudah diletakkan di pesawat lainnya. Dan saat Pinch tidak mendapatkan helikopter untuk pergi ke lokasi pemberhentian pesawat, dia pun ingat dengan mobil sport milik si agen DEA dan memutuskan ke sana dengan mobil tersebut. Kembali ke pesawat, di mana Billy akhirnya mengetahui siapa sebenarnya Cameron Poe, dan tiba-tiba muncullah Cameron yang langsung menyerangnya hingga perkelahian pun tak terelakkan. Dan sebagai mantan militer dengan kemampuan mematikan, Cameron pun bisa dengan mudah membuat Billy tewas. Cameron pun kembali ke atas dan kembali ke tempat duduknya, di mana Garland mengetahui bahwa Cameron sudah membunuh Billy. Secara dia adalah seorang psikopat yang amat peka terhadap situasi seperti ini, dan yang menariknya adalah Garland duduk manis tanpa berbuat apapun di pesawat tersebut. Murdering 30 people, semantics or not, is insane. Pinch sendiri sampai di lokasi tersebut terlebih dahulu di tempat aman, dan tak lama kemudian muncullah pesawat para napi yang mendarat darurat dan hampir saja menabrak sebuah tangki gas. Cyrus dan kawan-kawan pun turun dengan membuat 3 sandera yang merupakan para polisi pengawas. Dan saat Nathan akan membunuh mereka bertiga, Cameron pun datang dan melarang melakukan itu dengan alasan mereka masih bisa berguna untuk rencana selanjutnya, dan hal itu mendapat persetujuan dari Cyrus. Tujuan mereka mendarat di sana adalah untuk mengisi bahan bakar dan mengambil persenjataan, di mana Cyrus dan kawan-kawan mencoba untuk menggali tanah agar pesawat bisa lepas landas, dan sementara yang lain menggali, Garland terlihat berjalan dan melihat seorang gadis kecil sedang bermain sendiri dan entah apa yang akan dilakukannya. Cameron pun izin kepada Cyrus untuk mencari bahan bakar, di mana sebenarnya dia akan mencari alat komunikasi yang justru dia malah diserang oleh 3 warga lokal yang ada di sana. Beruntung ada Pinch yang menyelamatkan, yang mana Cameron akhirnya bisa melumpuhkan ketiga warga lokal tersebut. Pinch pun mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan istri dan anaknya, tapi Cameron tetap tidak akan pergi sebelum menyelamatkan Mike dan para petugas yang disandra. Hingga saat para pasukan polisi dan militer sudah mendekat, Cyrus dan kawan-kawan pun menyusun rencana untuk membantai pasukan tersebut.
Dan saat yang lainnya sedang berperang, Machete dengan santainya masuk ke dalam pesawat untuk memperkosa si petugas wanita, di mana Cameron tiba-tiba datang untuk menyelamatkan si wanita dari pemerkosaan yang akan dilakukan si Machete ini. Setelah Cyrus dan kawan-kawan berhasil lepas landas, kita akan melihat mobil si agen DEA ikut terbawa oleh sebuah tambang dan jatuh ke permukaan yang membuat mobil mahalnya hancur. Kembali ke pesawat di mana mereka terlihat sangat senang karena tinggal selangkah lagi untuk menuju kebebasan, yang mana di situ ada Garland yang sudah duduk manis di sana. Tak disangka Nathan pun menemukan surat dari putrinya Cameron di kotak penyimpanan, di mana Cyrus akhirnya mengetahui hal tersebut dan mengancam akan membunuh si petugas wanita. Dan saat Cameron akan mencegahnya, Mike pun bangun dan mengaku bahwa dialah pemilik kotak tersebut. Cyrus pun langsung menembak Mike dan tiba-tiba datanglah 2 helikopter yang mana itu adalah Vince dan agen DEA yang langsung menembaki pesawat mereka. Dan saat semua orang kepanikan, Garland tetap duduk manis seolah tak merasakan takut sedikit pun akan situasi tersebut. Melihat situasi ini, Cameron pun bangkit dan langsung menyerang anak buah Cyrus, di mana dia menuju ruang pilot untuk menghubungi si agen DEA agar menghentikan tembakannya. Sempat akan menembaknya dengan rudal, Vince pun mengatakan bahwa Cameron seorang teman yang berpihak pada mereka, sehingga si agen DEA tidak jadi meluncurkan rudalnya. Dan saat Cyrus sudah sadar bahwa Cameronlah pengkhianatnya, dia sudah terlambat karena pintunya sudah terkunci dan tiba-tiba si petugas wanita mementungnya hingga Cyrus tak sadarkan diri. Akibat tembakan tadi, pesawat pun kehilangan bahan bakar sehingga mereka mau tidak mau harus mendarat darurat tepat di tengah kota Las Vegas. Tak lama datanglah polisi dan tim medis yang langsung membawa korban termasuk Mike yang ternyata masih hidup. Namun yang mereka tidak sadari, Cyrus dan Nathan kabur melalui pintu bawah pesawat dan mencuri mobil pemadam kebakaran untuk kabur dari sana. Beruntung hal tersebut berhasil diketahui oleh Cameron dan Vince yang langsung mengejar Cyrus dengan motor polisi. Terjadi kejar-kejaran menegangkan di antara mereka, di mana Cameron nekat loncat dan naik ke mobil pemadam, dan saat mereka bertarung, Cameron pun berhasil menang dan memborgol Cyrus pada mobil pemadam tersebut. Alhasil saat mobil semakin tak terkendali, Cyrus pun menabrak sebuah jembatan layang dan terlempar ke sebuah mesin penghancur batu dan harus tewas mengenaskan dengan kepala yang hancur. Setelah semua berakhir, Cameron pun akhirnya bisa bertemu dengan istri dan anak yang belum pernah ditemuinya dan hidup bahagia dengan keluarga kecil mereka. Untuk Garland entah apa peran dan kontribusinya selama ini, namun dia satu-satunya napi yang berhasil kabur dan muncul kembali di sebuah kasino untuk mengakhiri film ini. Tamat. Yap, film ini cukup seru dan beradrenalin, apalagi diperankan oleh aktor-aktor terkenal sehingga setiap karakter sangat kuat sekali personanya. Dan untuk alurnya cukup simpel, hanya menceritakan Cameron sang tokoh utama yang berada dalam waktu dan tempat yang salah, di mana dia seharusnya sudah bisa hidup bebas, malah terjebak dalam rencana pelarian para napi kelas berat ini. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.